Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakat wal khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. Ma'asyaril muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali segalanya, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesempatan yang masih diberikan kepada kita, dengan kesehatan yang masih diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita bisa merasakan begitu nikmatnya, begitu dahsyatnya bulan suci Ramadan. Di bulan Rajab kita sudah berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab, berkahilah kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah, kita sudah berada di dalam satu bulan yang sangat agung. Kita kedatangan tamu yang sangat agung, yang luar biasa fadilah dan keutamaannya. Andai kata benar-benar kita menjalankan detik demi detik di dalam bulan suci Ramadan, menit demi menit tidak kita lewatkan, melainkan dengan kita mengisi kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di dalam rumah Allah dan di dalam bulan suci Ramadan ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali di tahun kemarin kita bersama keluarga, dan pada tahun ini barangkali ada beberapa daripada saudara-saudara kita yang tidak bisa lagi sahur bersama, berbuka bersama karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita menikmati bulan suci Ramadan, untuk menikmati bulan yang penuh dengan keagungan, yang tidak diberikan keagungan dan kelebihan ini kepada nabi-nabi sebelum nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini kami ingin menyampaikan yang berkenaan dengan nuzulul Quran, bahawa Al-Quran diturunkan oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bahawa Al-Quran diturunkan oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan. Al-Quran adalah kalamullah, kitabullah yang diberikan, yang diturunkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi pedoman di dalam kehidupannya, yang menjadi petunjuk di dalam kehidupannya, sehingga kita bisa berjalan pada jalan yang benar sesuai dengan yang dituntun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka senantiasa, apalagi di dalam bulan suci Ramadan, untuk terus-menerus kita bertilawah, untuk terus-menerus kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini jangankan di akhirat, di dunia pun sudah diberikan, sudah dimuliakan oleh Allah bagi orang-orang yang memuliakan Al-Quran itu. Maka Rasulullah menyalir dalam sebuah hadisnya, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Bacalah oleh kamu Al-Quran, karena Al-Quran itu pada hari kiamat akan mendatangkan syafaat bagi yang membacanya. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik daripada kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Coba kita tanya pada diri kita masing-masing. Hari ini sudahkah kita membaca Al-Quran? Berapa ayat yang sudah kita lantunkan? Berapa surat yang sudah kita lafadzkan? Berapa surat yang sudah kita bacakan? Dan barangkali berapa kali bisa kita khatamkan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan di tahun ini? Dan ini menjadi pertanyaan kita masing-masing. Sejauh mana
kegigihan kita, sejauh mana keinginan kita, sejauh mana kesungguhan kita di dalam membaca Al-Quran. Karena Al-Quran betul diturunkan di dalam bulan suci Ramadan, tapi bukan hanya saja Al-Quran dibaca di dalam bulan suci Ramadan. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa golongan yang dirindukan oleh syurga. Ada beberapa golongan yang dirindukan oleh syurga. Di dalam kitab Raunaqul Majalis, bahawa ada 4 golongan yang sangat dirindukan oleh syurga, yang sangat dinanti-nantikan oleh syurga. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Ternyata para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang gemar membaca Al-Quran, yang dibasahi setiap hari lidahnya dengan ayat-ayat suci Al-Quran, merasa luar biasa kenyamanan yang dialami oleh orang-orang yang membacakan Al-Quran. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi ada kesempatan untuk terus kita bertilawah Al-Quran, untuk membaca Al-Quran dengan keagungan bulan suci Ramadan, dan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap huruf yang kita lantunkan, setiap huruf yang kita baca di dalam Al-Quran tersebut. Apalagi kita bisa mengkhatamkan Al-Quran 1, 2, 3 atau bahkan lebih dari itu di dalam bulan suci Ramadan ini. Maka sungguh pahala, ganjaran, balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membacanya, maka itulah orang-orang yang sangat dirindukan oleh syurga pada hari akhirat nanti. Maka yang kedua, orang yang dirindukan oleh syurga adalah hafizul lisan. Orang-orang yang menjaga lisannya, menjaga lidahnya, tidak mengupat orang lain, tidak mencaci maki orang lain, tidak mengejek orang lain, menjaga lisannya. Kalaupun mereka ingin berkata, falyaqul khairan aw liyasmun, maka mereka berkata yang baik, ataupun andai kata mereka tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik, kata Rasulullah, untuk diam saja. Maka bagi orang yang sedang menunaikan ibadah puasa, apalagi ini ibadah yang sangat luar biasa, ganjaran yang diberikan oleh Allah, maka senantiasa kita hanya bertilawah Al-Quran, membaca Al-Quran di setiap harinya. Kemudian kita menjaga lisan kita agar kita tidak merusak tatanan di dalam kita bermasyarakat, menyakiti hati sesama kita, mencaci maki sesama kita. Maka ini yang perlu kita jaga. Bagi orang yang sudah bisa menjaga hafizul lisan, orang-orang yang bisa menjaga lidah, apalagi di bulan Ramadan ini, maka orang-orang yang seperti itulah yang sangat dirindukan oleh syurga. Kemudian yang ketiga adalah mut'imul ja'an, adalah orang-orang yang memberikan makanan bagi orang yang sahur ataupun orang yang ingin berbuka puasa. Maka orang-orang yang seperti inilah orang yang dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah shaimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa. Ternyata orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan ini adalah orang-orang yang sangat dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sudah diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu untuk meraih satu predikat, untuk menggapai satu predikat yang sangat luar biasa, yaitu sebuah gelar muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pergunakan detik, menit di dalam Al-Quran, di dalam bulan suci Ramadan ini, jangan pernah kita lewatkan sedikit pun daripada membaca Al-Quran. Kita rindu, lidah kita rindu untuk terus-menerus membaca Al-Quran, bertilawah Al-Quran, bertadabbur Al-Quran. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburkan Al-Quran atau hati mereka yang sudah tertutup, kata Allah. Maka mulailah, yang belum bisa membaca Al-Quran, mulailah untuk belajar baca Al-Quran. Yang sudah, marilah perbanyak membaca Al-Quran, dan kita bermutala'ah,
kita menelaah, kita memahami isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan pencerahan singkat ini bisa memberikan mau'izah hasanah bagi kami dan bagi seluruh pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.